kemampuan untuk mengatasi dan beradaptasi dengan ketidakpastian itu, dan itu tidak mudah, sangat tidak mudah. Welcome back to our podcast PO Box 53 English Education Department Universitas Muria Kudus. Oke, ini udah kedatangan tamu spesial pada siang hari ini, yaitu Ibu Rusiana. Selamat siang Bu Rusiana. Ya, siang Pak Tohar. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bu Rusiana sehat? Sehat, alhamdulillah ya. Sibuk apa ini Bu? Sibuk apa ya? Sibuk MBKM ya Pak. iya. Sibuk membantu mahasiswa yang lolos program-program MBKM. Kebetulan ada beberapa program kampus mengajar, kemudian tukaran mahasiswa, dan ada studi independen gitu. Jadi ya berarti ini pas ya. Jadi kaprodi baru, kemudian ada istilahnya regulasi baru begitu ya. Aduh, ini kata pas ini agak apa ya? agak pas nggak pas, maksudnya pas tuh begini, pas untuk mengawali sesuatu ya, yang baru. Bener-bener ya. Iya, kalau dilihat ya pas untuk mengawali hal yang baru. Kalau dengan situasi sekarang juga mungkin memang program MBKM ini baru, tapi sepertinya ini apa namanya ya, match dengan situation sekarang gitu ya Pak, situasi sekarang gitu. Dan saya pikir mahasiswa banyak mengambil manfaat, dan mahasiswa PBI khususnya juga banyak yang mencoba dan juga memberanikan diri gitu untuk ikut serta, berperan serta, mengambil bagian dalam kegiatan program MBKM tersebut. Ya, dan nampaknya kemarin juga ini ya, beberapa mahasiswa PBI ini sudah apa istilahnya aktif untuk mengikuti kegiatan MBKM ini. Beberapa kemarin nampaknya saya lihat di beberapa postingan di Instagram dan di beberapa media-media lain itu lolos dari kegiatan-kegiatan MBKM ini Bu ya. Iya benar. Nah, oke Bu, sebelum apa ya, atau kalau ngomong MBKM ini saya malah jadi kepikiran PPKM. Jadi pusing Pak. PPKM. Hampir sama ya kata-katanya ya, hurufnya. Oke. Bu, gimana nih PPKM kok perpanjang ini Bu? Kalau menurut Ibu gimana? Kalau menurut saya, atau kalau saya berarti personally ya, kalau saya personally PPKM itu sebetulnya kalau misalnya ya, ini cerita aja deh biar maksudnya yang mendengarkan itu mengambil saja dari sudut pandang dia, dan juga ini cerita saja gitu. Jadi contoh saja ya, misalnya kemarin sebelum upload nilai itu Pak, misalnya kita ada mahasiswa ini yang tugasnya kurang gitu, kemudian kita WA gitu. Jadi dosen baik begini ya, kita WA, maaf Mas, ini kita butuh ini misalnya tugas ini atau apa. Kemudian jawaban dari mahasiswa itu misalnya begini, maaf Bu, ini masih dalam masa PPKM. Situasi PPKM gitu. Jawaban saya begini, no excuses please, saya begitu. Jadi bagaimana ya, kita itu kalau mau mengkambing hitamkan sesuatu, itu sesuatu sudah baik saja jadi buruk gitu Pak. Apalagi kalau PPKM ini kan kalau saya personally ya tetap lakukan aktivitas ya, misalnya regulasinya, misalnya kampus harus misalnya 25% hadir gitu. Kalau saya memang dibutuhkan hadir ya saya hadir. Jadi maksudnya bekerja antara WFO dan WFH itu akan memang sudah sesuai prosedur gitu Pak. Kalau jawaban apa ya, saya sebagai pendidik mungkin ya, saya sedih kalau personally ya Pak, maksudnya sebagai posisi saya sebagai seorang pendidik atau guru gitu, kalau sedih aja. Kenapa? Tapi bukan berarti saya menyalahkan atau tidak terima dengan keputusan atau regulasi pemerintah begitu. Barangkali mengapa ya ini kita kok sudah hampir 2 tahun ya Pak, 1 tahun setengah ya. Iya kan ada mahasiswa yang semester 3 ini kan belum pernah menginjakan kaki ke kampus gitu ya, bahasa ekstrimnya, walaupun mungkin pernah mereka sekali 2 kali ya gitu. Kalau saya, harapan saya kali ya, mungkin pertanyaan Pak Tohar, kalau pendapat saya tentang PPKM gitu, saya agak mungkin bukan ranah saya gitu kalau saya menjawabnya pendapat. Mungkin harapan saya sih segera semuanya ini segera normal, baik kembali, sehingga mahasiswa itu bisa mendapatkan haknya untuk mendapatkan pembelajaran yang baik begitu. Baik itu ya, mungkin kalau dulu kalau konvensional kan sebetulnya juga ada baiknya begitu Pak. Ini kan mungkin semua orang sudah rindu kampus gitu. Tapi maaf ini saya potong. Jadi
Kalau tadi kan terkait dengan memang bahwa apa ada regulasi, ada aturan lah, ya sebagai pendidik, bagaimana standar pembelajaran begitu. Namun kalau saya membaca-baca referensi itu kan bahwa hari ini itu kan ada semacam apa ya ketidakpastian lah dalam banyak hal kan itu kan, terutama PPKM inilah. Orang berharap begini ternyata oke kemarin kan sempat ramai Juli mulai pembelajaran Iya, tatap muka yang di iya sekolah. betul. Anak saya sudah Nah, seneng Pak. Saya sudah mau jahitin baju itu apa seragam-seragam yang baru itu, tapi ya, ternyata nggak nanti jadi ya. tapi nampaknya udah senang-senang nggak jadi juga. Heeh. Kadang berharap oke PPKM level 4 ini selesai tanggal 2 kemarin, ternyata Perpanjang ya lagi. diperpanjang lagi. Artinya segala sesuatu nggak bisa pasti gitu. Nah, sekarang kalau saya melihat nih Bu, akhirnya sesuatu yang tidak pasti ini kan juga tentunya membutuhkan satu apa ya, ya satu kemampuan ya untuk mengatasi ketidakpastian ini gitu. Karena Ya. gini, saya lihat contoh aja lah. Saya hari ini melihat beberapa apa ya berita, terus kemudian komen-komen status Instagram atau status WhatsApp entah teman entah siapa saja itu kan gini Bu, orang kemudian kok nampaknya mudah apa Bu ya, mudah emosi, mudah kemudian menyampaikan sesuatu itu, apakah memang karena dampak ketidakpastian ini atau seperti apa ini Bu? Aduh, Ini ini dari sudut pandang ini ya, jadi apa ya Bu Rusiana sebagai ini aja lah, biar biar ngobrolnya enak Bu. Jadi gitu ya. ya sebagai sesama ya warga negara lah begitu. Aduh, tapi takutnya nggak kajian ini nih ya. Apa bukan bukan ranah Gak saya apa-apa, ini ya. kan Oh, kita gitu ya. ngobrol, ini kan nggak kuliah ini. Oke, ini terkait berarti kebijakan yang apa namanya? Hanya ketidakpastian lah, kita nggak ketidakpastian ngomong gitu ya, bukan kebijakan kebijakan apa ya, kebijakan, tapi lebih ketidakpastian. kepada ketidakpastian hidup kita hari ini, besok mau begini ternyata besok statusnya sudah berubah Iya. lagi gitu. Oke, saya kayaknya setuju dengan yang disampaikan Pak Tohar tadi bahwa ketika ketidakpastian ini seperti ini begitu ya dan berlanjut gitu, tidak hanya masalah PPKM ya, mungkin Ya. secara luas itu kita memang dituntut ya Pak, siap atau enggak siap itu berarti kemampuan untuk mengatasi dan beradaptasi dengan Ya. ketidakpastian itu, dan itu tidak mudah, sangat tidak mudah Pak. Jadi misalnya kalau kita gitu ya pendidik gitu, dan biasanya apa menyelenggarakan pendidikan itu di sekolah, kemudian banyak hal yang mungkin ketika kita harus daring begitu, mungkin kita bisa cover, teknologi bisa membantu, Ya. tapi ada hal-hal yang mungkin memang tidak tergantikan gitu. Seperti yang pernah dapat ini ya, ikut sebuah sesi yang ketika kita mengundang narasumber gitu, saya lupa Pak, tidak perlu sebut nama mungkin ya, ya bahwa sehebat apapun sebuah aplikasi ya, misalnya sebuah aplikasi gitu, ketika apapun bisa dilakukan dengan daring, misalnya untuk pembelajaran itu tetap ada sentuhan-sentuhan guru itu yang tidak bisa digantikan gitu. Jadi ketika kita conventional meet offline itu face to face itu ada approach, ada pendekatan yang intinya tidak bisa digantikan oleh daring gitu. Jadi kalau ketidakpastian belum bisa mengcover iya. semuanya lah. Kalau tadi Pak Tohar menyampaikan bahwa ketidakpastian ini kadang bikin banyak orang misalnya emosi gitu atau Iya. apa gitu tuh, saya mungkin termasuk di dalamnya ya sebagai manusia Nah, gitu. ini yang Sebagai sebenarnya itu yang memang kalau Pak nanti Tohar gimana? mau saya Enggak ya? tanyakan. Pak Tohar enggak ya? Emosi itu artinya kan bukan marah ya, emosi itu perasaan. iya. Jadi antara gini, kita mau melakukan sesuatu ya, mau berbuat sesuatu, tapi kita kan kemudian berpikir kembali, ini sesuai kapasitas saya apa tidak gitu. Ya. Kalau saya itu diakui misalnya Rusiana SPD MPD, berarti kan kapasitas saya berarti kan di pendidikan itu. Kalau mau ngomong sesuatu kan saya nggak mungkin bilang yang terkait dengan apa namanya vaksinasi atau misalnya PPKM, itu kan bukan ranah saya sebagai akademisi begitu Pak. Jadi kalau saya ya kalau dalam tanda kutip emosi itu yang saya rasakan, tadi kan pertanyaan emosi ya Pak ya, dan emosi itu bukan marah ya, sudah dipahami bahwa emosi itu kan perasaan gitu. Jadi perasaannya ya bagaimana ya, ya tadi harapan saya itu besar sekali, harapan saya sebagai pribadi dan sebagai pendidik itu ini segera selesai gitu. Jadi semua yang memang dalam kapasitasnya itu melakukan hal yang sebaik mungkin, tapi ngomong gampang ya. Tapi Tapi gini, ini kan kita ngobrol gitu. Kalau Bu Rusiana nih, Iya. Intinya saya pengennya dengan, gini Pak, kalau kondisi, anak kembali sekolah gitu. Dengan kondisi hati, perasaan tidak nyaman itu, kalau Bu Rusiana lebih cenderung memilih apa? Memilih apa maksudnya tadi?
Bu Rusiana kan tadi menyampaikan oke ya kalau ini bukan bidang saya karena saya orang pendidik ya maka saya tidak lah. Kemudian ketika merasakan hal-hal yang tidak nyaman itu apakah kemudian ya tadi saya mengawali saya tadi kan ada yang apakah ibu curhatkan ke orang lain jadi status mungkin hanya lewat sosial media Kadang atau Pak, kadang ya. apa ibu cukup diam di rumah artinya Iya. gitu atau punya pelampiasan lain artinya pelampiasan yang positif begitu ya. Saya lihat dari ini kan juga banyak ya orang yang awalnya nggak suka nanam gitu hanya melampiaskannya dengan satu ya kebiasaan memulai sesuatu hal yang baru dan menjadi hal yang baik Iya. gitu. Kalau Iya, Bu baik. Rusiana gimana Kalau saya akhir-akhir ini kebetulan saya juga ikut asosiasi Pak, jadi Indonesian Extensive Reading Association ini sebut nama ya, IERA. Jadi saya ikut asosiasi tersebut dan saya pikir itu untuk pengembangan diri saya, pengembangan diri yang nanti mendukung kompetensi saya gitu sebagai seorang dosen. Dan kemudian apalagi tadi Pak, hal-hal positif yang dilakukan ya untuk pembelajaran ya semaksimal mungkin membantu mahasiswa ya dalam pembelajaran daring itu. Tapi ini maksudnya baru break ya Pak. Tapi sebenarnya saya kurang pinter Pak ini untuk IT gitu. Jadi mungkin tidak banyak menggunakan moda atau aplikasi yang terlalu bervariasi begitu. Kalau hal-hal lain apa ya Pak yang receh-receh gitu maksudnya ya? Karena begini Bu, kalau saya lihat itu kan tadi masalahnya itu hari ini orang nampaknya tidak lagi melihat ke dirinya sendiri. Oh, ini kita bicara A gitu. Padahal saya tidak dalam kapasitas itu, tapi karena mungkin tadi ya saya juga tidak kemudian berpikiran buruk, tapi mungkin karena situasi yang tidak jelas, kemudian tadi luapan emosi kan ada yang jadi berpikir gitu kan. Berpikirnya itu kemudian dituangkan, diekspresikan dalam hal-hal yang sebenarnya bukan kapasitasnya. Saya nggak tahu vaksin, kemudian saya komentari vaksin ini tuh nggak bagusan ini gara-gara hanya saya sekali dua kali membaca atau melihat gitu ya. Nah kira-kira kenapa sih Bu orang-orang kok itu literasi ya Pak? Oh itu literasi ya itu ya. Itu literasi media ya, katanya kan literasi media itu ya bagaimana kita kan sekarang everything gampang gitu kan sekarang itu semua di tangan gitu. Jadi di gadget itu kan di tangan kita gitu, kita bisa akses apapun dalam waktu yang sangat cepat dan juga banyak gitu ya, yang kita bisa akses itu banyak gitu. Nah itu kalau kita kaitkan dengan literasi media begitu, kita kan baca itu berarti kita harus bisa memaknai ya kalau menurut saya. Jadi membaca kemudian memaknai terus mungkin mempertanyakan, itu kan bagian dari critical thinking ya. Kalau kita mempertanyakan is it right gitu, apakah ini benar berita ini atau tidak. Nah sebentar saya potong. Nampaknya di sisi itu yang belum ya iya, karena orang kemudian membaca selesai membaca itu kayaknya sudah merasa cukup referensi untuk kemudian berkomentar kan itu ya, belum sampai pada is it right. Tapi itu hak mereka juga loh Pak, ketika orang itu membaca kemudian berkomentar itu juga hak mereka. Cuman memang berarti kalau kita ngomongnya dalam tataran literasi atau mungkin critical thinking itu yang mungkin, nah ini tanggung jawab kita juga ya sebagai seorang dosen mungkin ya, untuk mengedukasi mahasiswa kita bahwa yang benar saja itu belum tentu benar kan Pak. Kalau media loh, saya pernah baca mungkin kalau itu urusan itu malah saya ekstrim Bu. Saya urusan itu pun ekstrim. Gimana? Kalau ngobrol sama beberapa teman tuh saya mengatakan gitu, kebenaran yang hakiki itu hanya persoalan ketuhanan, saya bilang begitu. Hanya kalau urusan hidup ini bahkan kalau sekarang kan begini ya, ini saya nggak tahu Bu Rusiana setuju atau enggak. Kalau kita ngomong hari ini jurnal lah misalkan, ini referensi saya dari jurnal A gitu. Nah bukankah jurnal itu kemudian nanti akan bukan dibantah ya, bisa dibantah, bisa dikuatkan oleh temuan baru kan begitu. Hanya kebenaran itu akan selalu berjalan terus, mana yang benar besok muncul lagi yang mungkin lebih benar kan begitu. Tapi kan bukan berarti yang pernah ada sebelumnya itu salah juga Pak. Artinya begini, instrumen kan ya. Kalau itu misalnya terkait dengan jurnal kan misalnya itu penelitian berarti ya. Mungkin kekinian kemudian instrumen saat itu dan sekarang itu berbeda. Researchernya yang paling penting ya kalau menurut saya. Researcher itu kan orangnya. Jadi sebetulnya segala sesuatunya mungkin di ini ya betul di orangnya, di individunya begitu ya. Pertanyaan terakhir tadi apa ya Pak? Oh tentang critical thinking ya, bahwa kita apakah berita itu benar atau tidak gitu kan sekarang bisa dicek ya, whether it's hoax or not gitu kan, apakah hoax atau tidak. Yang tidak hoax saja juga kita masih perlu menganalisis Pak, memaknai dan menentukan
posisi kita sendiri. Apakah kita itu setuju dengan itu atau tidak? Ketika setuju, kemudian apakah kita akan ikut men-share? Itu hal yang paling ya, menjadi bagian dari hal yang kita setujui, misalnya dengan men-share atau melakukan propaganda misalnya. Atau kalau tidak setuju itu apakah respon kita itu akan bagaimana? Apakah juga kita akan diam saja, tetapi kita sebetulnya punya pengetahuan tentang itu gitu. Kemudian itu yang akan membuat kita menjadi misalnya lebih lebih aware, lebih tahu, lebih bijaksana dalam apakah akan share apa tidak. Yang paling sederhana kan itu sebetulnya ya. Ketika kita mendapat informasi apakah share apa tidak gitu. Nah, dalam konteks hari ini kan berarti bahwa diam itu emas, nampaknya hari ini perlu juga, Bu ya. Artinya kan juga tadi ya, hanya melihat dari ini begitu banyak berita itu munculnya tidak, kalau dulu kan ada daily news ya, berita itu muncul harian. Sekarang kan mungkin bukan daily ya, tiap menit ya. Tiap menit gitu loh. Sehingga terlepas bahwa ketika tidak hoax pun misalkan, kemudian saya berpikir ini tidak hoax, saya cek benar. Yang kedua ngomong tentang satu tema gitu, dan tema itu bukan kapasitas saya gitu kan. Nah, untuk lebih baik kan nampaknya saya mending diem aja. Iya, betul. Kalau saya begitu. Jadi ketika kita when we are not sure, ketika kita nggak yakin dengan sesuatu, ya apalagi sesuatu itu bukan bukan ranah saya gitu, sebagai misalnya sebagai akademisi gitu ya. Ya diam memang, maksudnya kalau misalnya hanya status pribadi yang bungkusnya itu nggak terlalu kentara, itu it's okay lah Pak. Itu mungkin bagian dari luapan emosi tadi ya. Karena sebagai manusia sebagai individu itu kadang memang ada gergetannya juga gitu kan, tidak semua hal kita bisa cocok atau tidak semua hal kita tidak cocok gitu. Biasanya kalau saya pribadi sih paling nyetatus aja gitu Pak. Nah, ngomong-ngomong nyetatus itu nampaknya ini juga ngomong literasi juga Bu bagi saya. Gimana tuh Pak? Yaitu visual literasi Bu. Oh gitu ya. Artinya begini, kita kadang buat status itu beda lah. Kita ngomong tanpa titik misalkan, dengan ngomong kita kasih titik, dengan ngomong pada akhirnya kita kasih emoticon. Itu kan bagi kita membaca beda gitu loh. Oh iya. Ini orangnya ada emotnya, orangnya ngakak itu berarti ini berarti dia hanya iseng-isengannya bercanda lah. Tapi kalau enggak itu kadang bermaknanya ini serius kan gitu kan. Jadi itu kayaknya visual literasi ya, gitu ya. Discuss that thing. Bahwa ketika kita menulis misalnya dengan kalau di surat ya, dulu saya jurusannya sekretaris di Pak SMK Negeri 1 Kudus. Nah ini biar yang mendengar barangkali nanti ada adik SMA ya, alumni ada adik SMK terus mau daftar ke sini. Sekarang saya di sini, saya nggak nggak diminta kenalan ya. Oh, udah pada kenal. Udah kenal ya. Udah saya kenalkan sebagai Kaprodi. Oh iya. Sekarang Kaprodi, dulu SMK-nya SMK Negeri, terus S1-nya UMK Pak. Jadi saya di UMK itu udah lama. Lahirnya di belakang UMK juga ya. Gitu. Produk asli UMK. Iya betul. So sense of belonging UMK saya itu tidak perlu ditanyakan lagi gitu ya. Jadi ini dalam rangka apa ya? Ibaratnya apa ya? Kalau ada orang tidak percaya begitu, mungkin dibelah dadanya munculnya UMK lah ya. Atau kan baru ya di UMK, saya kan udah lama. Jadi apa Pak tadi? Where were we? Tadi mau menyampaikan apa ya? Visual literasi tadi. Oh gitu. Oh ya, dulu jurusannya sekretaris itu, jadi misalnya membuat surat ya. Lalu dulu kan belum tahu kalau membuat surat itu, oh ini kelihatannya yang penting harus ditebeli gitu ya, harus ditebeli, hari ditebeli, jam ditebeli, agenda ditebeli. Ternyata tidak perlu seperti itu begitu. Jadi mungkin tebal itu hanya di hal, atau sepertinya kalau saya sekarang membuat tidak saya tebali gitu, karena itu surat ya mungkin tebalnya di kop saja gitu. Nggak tahu kalau yang sekarang bagaimana gitu, cuma saya belajar satu hal bahwa untuk menekankan sesuatu gitu ya, mungkin ya betul, itu mungkin apa Pak tadi, visual literacy ya. Jadi karena mungkin kita nggak ketemu langsung, kadang tanda baca kalau ngomong begini kan terlihat ya betul. Bahwa saya ini ngomongnya nggak ada titik komanya begitu, padahal atau ini penekanannya di sini begitu. Kalau tidak bertemu dan memang mode komunikasinya itu written text gitu, teks tertulis, berarti memang ya penting ya Pak ya mungkin. Jadi itu betul. Dan saya juga melihatnya. Saya tapi nggak aware Pak. Kadang tidak aware juga pakai titik koma. Ikut-ikutan gitu Bu. Jadi dan ternyata sekarang pun kalau kita melihat media-media online Bu ya, itu sekarang lebih cenderung bahasa yang ditulis bahasa lisan. Jadi tidak lagi pakai, ada sih beberapa media yang memang masih pakai standar baku gitu ya. Tapi beberapa itu terutama yang online itu malah justru terlalu kaku itu ya. Banyak masih ada media-media yang menerima, tapi sekarang banyak media online itu yang justru
lebih seneng dengan tulisan, tapi sebenarnya tulisan itu adalah tulisan dari bahasa lisan yang ditulis begitu istilahnya. Jadi ada apa ya? Seperti apa misalnya Pak? Di media online Oke, seperti jadi misalkan contoh ketika saya baca artikel di Kompas dulu ya, di cetak, media cetak, itu kan mesti selalu justru ngomong pertama tentang satu referensi misalkan apa, itu sekarang enggak, malah beberapa itu mengalir dengan cerita. Jadi seminggu yang lalu karena gara-gara, jadi di awalnya dengan sesuatu yang dibungkus, jadi orang membaca pun ringan gitu, jadi tidak yang kemudian hanya sesuatu yang berat gitu. Ada intention lain ya mungkin ya. Betul. Ada konten yang mau disampaikan. Dan bahkan kayak misalkan boleh nyebut merek kayak di Mojo begitu, itu malah justru kayak apa, dengan bahasa-bahasa yang bungkusnya itu bungkus-bungkus yang agak-agak apa ya, ya kayak tadi lah, bahasa lisan yang sangat swantai sekali begitu. Nah, itu juga sebenarnya satu tadi ya, ada hal yang baru lah begitu yang juga bisa suatu saat mungkin bisa ini diteliti mahasiswa kita ya, katanya dengan media-media yang sekarang itu lebih santai begitu. Ya. Nah, kembali ke PPKM nih Bu. Jadi topik kita antara PPKM, literasi media dan apa-apa ya. Semua itu kan, nah gitu. Jadi ya menyikapi PPKM ini kita harus jadi orang yang literate kan begitu kan ya. Nah, ya punya gimana apa, tuh, Pak? Punya semacam ya apalah bisa dibagi ke para pendengar atau pemirsa di podcast kita ini, artinya menyikapi ketidakpastian ini PPKM sampai kapan juga belum tahu, berharap selesai tanggal berapa, 8 atau 9, siapa tahu diperpanjang lagi. Nah, kaitannya dengan tadi pentingnya literasi itu kira-kira ada apa nih yang bisa dibagikan? Pertanyaan cukup luas ya, kalau apa, bagaimana mengatasi ketidakpastian gitu ya Pak ya, dan ketidakpastian ini mungkin dalam hal ini konteks yang kita bahas adalah PPKM. Mungkin saya juga perlu tahu audiensnya Pak ini yang akan nonton saya siapa ini? Mahasiswa. Jadi kalau intinya kalau kita sudah menjalankan peran kita, ya kan Pak, kalau saya begitu, menjalankan peran, menjalankan kapasitasnya itu semaksimal mungkin dengan cara mencoba beradaptasi. Kalau mengatasi mungkin ya mengatasi dan beradaptasi semaksimal mungkin, itu saya pikir sudah cukup. Itu nanti kalimat itu implementasinya akan panjang kan. Iya. Jika kita sadar peran kita sebagai mahasiswa, kita harus punya tanggung jawab pribadi walaupun daring ya, tidak dikontrol oleh kita kan, nggak bisa ya, kontrolnya kan mungkin tidak seketat kalau kita offline ya. Kalau dalam mata kuliah sih mungkin, kalau maksudnya dalam pembelajaran gitu. Kemudian orang tua, saya yakin orang tua juga tidak begitu ini kan, kalau kita punya anak SMP kan ngoyai gitu ya, ayo mandi, habis ini daring jam 7.30 gitu. Kalau mahasiswa kan tidak lagi ya. Artinya tanggung jawab itu penuh tanggung jawab mahasiswa untuk menyadari perannya tadi, untuk bisa berperan sesuai kapasitas mereka begitu, dengan cara mengatasi dan beradaptasi semaksimal mungkin begitu Pak kalau dan saya. Dan tentunya tadi saya cocok dengan kata-kata tahu kapasitas lah ya. Iya. Aja daripada kita semakin mikirnya terlalu berkepanjangan, memikir sesuatu yang nggak pasti ya. Kalau memang itu di luar kapasitas ya udah kita lakukan yang bisa kita lakukan. Ya, bahkan kalau perlu abaikan aja lah. Misalkan ada satu berita apa, cukup kita sebagai informasi kita terima, dan setelah itu ya udah nggak kita terlalu respon karena it's not out of capacity kan begitu ya. Ya, betul Pak. Ya. Jadi kalau mahasiswa itu saya pikir gini, melihat ini saya cukup ini dengan MBKM ini saya cukup bisa melihat bahwa banyak mahasiswa juga yang ternyata mereka walaupun terkendala begitu Pak. Terkendala artinya begini kan, ini situasi serba tidak menentu begitu ya, seperti yang Pak Dor katakan tadi, tapi ternyata banyak juga itu memang yang mencoba untuk apply gitu, yang lolos ya berarti ya itu achievement gitu kan untuk mereka. Tapi yang tidak, at least they have tried gitu, setidaknya mereka sudah mencoba, dan ketika tidak lolos itu kan itu biasa begitu, tapi semoga semangat itu tetap ada gitu. Jadi untuk mengikuti program-program lain, untuk juga nanti kuliah untuk yang mahasiswa baru ya Pak ya, untuk yang seperti Mas Amru ini sudah semester 7 semester 7 itu kemarin agak geger, jadi misalnya gegernya begini, lolos MBKM harus masih ikut PLP, ikut KKN, ada yang lolos studi independen juga Pak. Ada, itu kalau dibayangin ya berapa kegiatan online semua, karena nggak manusiawi Pak. Jadi nggak manusiawi itu begini maksud saya, misalnya ya, saya pernah undangan, jadi satu hari itu dalam jam yang sama
harus buka 3 acara, sampai 4 acara satu kadang. rapat, satu apa. Itu kan kalau offline it won't happen gitu kan. Kalau Iya. offline tuh nggak akan terjadi karena semuanya dalam keteraturan. Tapi ketika online yang kita bilang itu mempermudah, justru kadang itu tidak manusiawi dalam tanda kutip itu Pak. Kita kan taunya gitu ya. Jadi nggak tahu karena memang kepentingannya berbeda-beda gitu. Kalau kita bisa hadir kan itu Tapi nggak akan terjadi. tapi Gitu. tapi itu kayaknya nanti kapan hari bisa jadi satu pembahasan yang lebih khusus Bu. Jadi bisa dibilang ini tidak manusiawi, tapi artinya kan juga itu menjadi manusiawi karena orang manusia Gimana? bisa melakukan itu gitu loh. Artinya ketika memang Multitasking ya. sudah tahu bahwa di jam yang sama ada kegiatan yang lebih dari satu, kenapa kita accept gitu? Kenapa kita juga menerima? Kalau itu gini. Nah, ini anu Pak. Berbeda dengan offline. Offline Iya. saya diundang. Begitu ada undangan yang kedua, oh maaf saya udah ada acaraannya, kita berani mengatakan tidak. Tapi di online ini kan kita nampaknya nggak ada kan kata-kata nggak bisa itu kayaknya nggak ada. Kadang gitu. kalau sama-sama penting itu paling susah gitu. Saya sekali pernah. Jadi ternyata ketika kita membagi perhatian, although we've got 2 ears gitu ya, kita walaupun punya 2 telinga itu, satu di kanan, satu di kiri itu ternyata tidak ada. Jadi pasti yang fokus itu kita hanya fokus di satu. Seperti itu. Jadi kalau kita ada itu memang ya kita ada di sana. Only our body, hanya badan kita aja tuh. Tapi body apa namanya soul and mind-nya itu tidak. Jiwa bisa. pikirannya itu pasti di salah satu gitu. Iya. Ya, gitu Pak. Terakhir Bu, Ya, tadi Pak Adi. nyebut-nyebut mahasiswa baru. Heeh. Nah, ada pesan-pesan apa ini untuk calon adik-adik bagi Mas Amru ini? Dari tadi menyebut Mas Amru ini operator Amru, kita. Mas Amru itu ya. ya semester 7 Semester 7 yang membantu di magang SAR ya. di labnya PBI. Iya. Apa nih? Pesan buat Pesan para ini. Mahasiswa baru Mereka ya. udah mahasiswa baru ya karena udah registrasi kan mahasiswa Iya, baru iya. ya. Pak. Sama yang mau masuk ya Pak ya. Iya. Kita masih buka sampai 31 31 Agustus, masih juga bisa extend. Kalau memang mau extend nanti sampai September ya. Biasanya ada tahun jalur lalu khusus lah ya, gitu. tahun lalu begitu. Semoga nanti kalau ada lagi ya baik juga sih Ya. gitu. Oke, kalau saya harus pesan ini berarti ya Pak ke mahasiswa baru dan calon gitu ya. Ya. Oke. Apa ya? Pak Tuhan nggak tanya saya dulu tadi ya. Tentang ini kan bisa saya siapkan gitu. Atau kalau Pak Tuhan apa dong? Kalau Pak Tuhan apa ini? Pesan Kan saya ini- cukup singkat kalau saya. Pesan saya ya sangat general sekali sih. Di balik sesuatu ada hikmahnya. Oh, Itu gitu aja ya. sih kalau saya. Jadi kondisi seperti ini pun Iya, nyatanya ya tadi sesuatu yang nggak akan mungkin terjadi kalau saya diundang acara itu nggak mungkin jadi dua pembicara di waktu yang sama. Di offline saya akan mengatakan menolak, tapi ternyata di luar batas manusia saya itu ternyata di online saya bisa mengiyakan dua-duanya kan gitu gitu. ya. Yang satu cukup pakai laptop, yang satu pakai gadget misalkan smartphone. Saat saya ngomong pakai ini, yang ini saya mute gitu, dan ya itu tadi jadi ada hikmahnya juga gitu. Terus ya kayak tadi lah beberapa mahasiswa kemarin sempat menyampaikan di tugas yang lain itu kan gitu. Kalau orang musimnya tidak begini mau ke luar negeri biayanya tinggi gitu, tapi dengan online gini ternyata membangun jaringan luar negeri Iya. sangat-sangat murah meriah kan begitu. Jadi ya tadi semua ada hikmahnya lah gitu. Ya, saya setuju Pak. Jadi saya menambahkan aja ini. Kalau untuk mahasiswa baru berarti apa ya? Untuk mahasiswa baru dan mungkin calon mahasiswa baru dan untuk semuanya saja mungkin ya mahasiswa, dan untuk pengingat diri saya sendiri bahwa memang intinya begini, kita harus siap dengan perubahan itu gitu. We have to be ready with any changes gitu, dengan perubahan apapun, karena katanya kan ya kita mungkin juga sering dengar ya Pak, kalau nggak berubah punah gitu ya. Jadi seperti dinosaurus itu gitu. Jadi memang siap nggak siap ketika kita dituntut oleh situasi ya, atau mungkin apapun itu yang kita memang harus berubah ya, kita harus berubah. Ya, tentunya ke yang baik gitu ya. Ya. Karena cobaan apapun itu mesti disesuaikan dengan kapasitas manusianya kan gitu. Berarti kita hari ini masih bisa survive, masih bisa sehat semuanya ya. Ya pasti kita bisa lah. Ya. Terlalu klise enggak ya yang saya sampaikan? Emang Enggak bener lah. ya? Iya, jadi maksudnya ya udah betul tadi terima. Karena kalau dibilang klise ya memang konteksnya orang setiap orang berbeda-beda gitu. Jadi memang kita ya bisa menjawabnya secara umum begini, belum tentu yang bisa saya lakukan, Bu Rusiana lakukan nanti juga sangat persis bisa dilakukan ke para pendengar pemirsa kan juga enggak. Ya belum betul, tentu betul. bisa Ya, juga. siap dengan tantangan intinya ya Pak ya. Ya. Siap dengan tantangan dan berani berubah gitu. Betul. Ya. Oke, Bu Ya, Rusiana. terima kasih Pak. Wah, Sudah ya. ngobrolnya banyak sekali Oh, ini. iya.
dari apa tadi Pak? Dari PPKM literasi sampai PPKM, ini ya. MBKM. Mungkin suatu saat bisa lebih ini kali ya. Kita bahas yang lebih sempit itu juga bisa ya. Yang bahas yang santai-santai aja Bu. Ini PPKM berat punya. Oh gitu ya. Oke, Karena terima dibahas kasih oke. atas Terima kasih. waktunya Bu. Semoga lain waktu bisa mengundang Ibu Iya. lagi di tengah kesibukannya. Enggak, Dan enggak semoga butuh kalau sibuk, suatu Pak. saat kesini saya tidak membayangkan pas Ibu juga sibuk dengan 2 meeting begitu di sini. Iya, Jadi iya. khusus untuk di sini ya nanti memang khusus kita ngobrol aja. Oke, gitu baik ya. baik. Terima kasih siap Pak Tohar. Sama-sama. Terima kasih sudah diundang. Semoga bermanfaat ya Pak ya. Oke, amin, Iya. amin. Oke, that's the end of our podcast. PO Box 53 English Education Department Universitas Muria Kudus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.